kembali lagi sama kami di podcast Ala apa? Ala kadarnya. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Saya Muhammad Ihsan Amin. Saya Dharma Putra. dan saya Apendani sebagai host. Nah, hari ini kami akan membahas topik sejarah yang menurutku itu cukup unik dan bahkan agak sulit dipercaya. Apa tuh bang? Nah, biasanya kalau kita mendengar topik sejarah, yang terbayang adalah negara-negara besar seperti Belanda, Inggris, atau Jepang. Tapi tahukah kalian bahwa Indonesia pernah dikuasain oleh sebuah perusahaan, bukan negara tapi perusahaan. Oke, dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan ini punya tentara sendiri, punya benteng, bisa membuat perjanjian politik, bahkan bisa perang. Nah, kalau sekarang ada perusahaan seperti itu, pasti langsung jadi berita internasional ya. Betul. Tapi pada abad ke-17 hal seperti itu memang menjadi perusahaan tersebut bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sebuah perusahaan dagang bisa menjadi penguasa yang mengendalikan sebagian besar di wilayah Nusantara. Dan ternyata jawabannya tidak sederhana karena mereka kuat. Apakah ada faktor ekonomi, politik, militer, dan bahkan konflik antar kerajaan yang dimanfaatkan oleh VOC. Nah, selanjutnya, mengapa Nusantara menjadi incaran Eropa? Sebelum masuk ke VOC, kita harus tahu dulu kenapa bangsa Eropa sampai rela datang jauh-jauh ke Nusantara. Jawabannya adalah rempah-rempah. Sekarang kita mungkin menganggap lada, pala, atau cengkeh sebagai bumbu dapur biasa. Tapi pada abad ke-15 sampai ke-17 rempah-rempah adalah barang yang sangat mahal di Eropa. Bahkan ada sejarawan yang menyebut harga pala itu saat itu bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga emas dalam jumlah tertentu. Karena rempah tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, rempah juga dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, dan bahkan simbol kemewahan. Nah, jadi kalau sekarang orang pamer mobil mewah, dulu mungkin orang pamer stok rempah ya. Ya, betul sekali Dinda. Kurang lebih begitu. Karena nilainya sangat tinggi, bangsa Eropa mulai mencari sumber rempah secara langsung dan salah satu wilayah penghasil rempah terbaik di dunia saat itu adalah Nusantara, khususnya di Maluku. Betul sekali itu Dinda. Lalu VOC sendiri itu sebenarnya ada enggak sih? Atau apa sih sebenarnya VOC itu? Nah, jadi VOC itu adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Awalnya tujuan VOC sederhana, yaitu mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Nah, sebelum berdirinya banyak perusahaan dagang Belanda yang bersingkat sama lain itu akibatnya keuntungan mereka tidak maksimal. Karena itu pemerintah Belanda memutuskan menyatukan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu perusahaan besar yang bernama VOC. Jadi sejak awal memang dibuat supaya lebih kuat gitu ya? Ya, betul. Bahkan banyak ahli menyebut VOC sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia karena jangkauan bisnisnya sangat luas. Tapi yang bikin aku penasaran, kok bisa sih perusahaan berubah jadi penguasa? Karena VOC itu mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Belanda yang disebut hak oktroy. Hak ini membuat VOC berbeda dari perusahaan biasa. Contohnya itu apa? Seperti apa gitu? Contohnya itu seperti VOC ini boleh memiliki tentara sendiri, boleh membangun benteng, boleh membuat perjanjian dengan kerajaan lokal, bahkan boleh mencetak uang dan boleh menyatakan perang. Sebentar, kalau boleh perang dan punya tentara, itu sudah seperti negara dong? Nah, itu sebabnya banyak sejarawan menyebut VOC sebagai negara di dalam perusahaan. Mereka memang pengusaha dagang, tapi diberi kewenangan yang biasanya hanya dimiliki negara.
Nah, kapan VOC mulai menunjukkan kekuasaannya secara nyata? Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1619, yaitu ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen menyerang Jayakarta. Nah, setelah berhasil menguasainya, kota tersebut dihancurkan dan dibangun kembali menjadi Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Ya, Batavia kemudian menjadi pusat pemerintahan VOC di Asia. Semua kebijakan perdagangan dan politik VOC dikendalikan dari sana. Jadi Batavia bukan hanya kota dagang dong? Bukan, Dinda. Batavia adalah pusat kekuasaan VOC. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana VOC itu bisa menguasai perdagangan? Ya, cara utamanya ya monopoli. Dalam monopoli berarti VOC berusaha menjadi satu-satunya pihak yang boleh membeli dan menjual rempah-rempah. Caranya itu bagaimana? Yang pertama itu VOC membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Dalam perjanjian itu kerajaan atau masyarakat setempat diwajibkan menjual rempah hanya kepada VOC. Yang kedua, VOC menyingkirkan pesaing baik pedagang lokal maupun bangsa Eropa lain seperti Inggris dan Portugis. Jadi masyarakat tidak bebas memilih pembeli dong? Betul, harga juga ditentukan oleh VOC. Akibatnya petani tidak punya posisi tawar. Ada contohnya nggak bagaimana monopoli itu diterapkan? Itu Dinda. Ada. Dan contohnya terbaiknya adalah Maluku. Maluku merupakan pusat produksi pala dan cengkih yang sangat penting bagi perdagangan dunia saat itu. VOC ingin memastikan bahwa rempah dari Maluku hanya dijual kepada mereka. Untuk mencapai tujuan itu, VOC membangun benteng-benteng, menempatkan pasukan, dan mengawasi aktivitas perdagangan masyarakat. Jika ada penduduk yang menjual rempah kepada pedagang lain, mereka bisa mendapat hukuman. Wah, ketat juga ya. Iya, betul. Belum lagi ada kebijakan yang disebut ekstirpasi, yaitu penebangan pohon rempah secara sengaja. Nah, ini yang aneh nih. Kenapa pohon rempah malah ditebang? Aneh itu. Ya, jadi ditebang ya karena VOC ingin membatasi produksi. Semakin sedikit rempah yang beredar, semakin tinggi pula harga jualnya di pasar Eropa. Jadi mereka sengaja mengurangi jumlah pohon rempah agar keuntungan tetap besar. Berarti petani kehilangan hasil panen demi keuntungan VOC dong? Tepat sekali. Aku juga pernah dengar istilah pelayaran hongi. Apa hubungannya dengan monopoli tadi? Jadi pelayaran hongi adalah patroli laut yang dilakukan VOC di wilayah Maluku. Mereka menggunakan perahu perang untuk mengawasi perdagangan rempah. Kalau ditemukan masyarakat yang menjual rempah kepada pihak lain, VOC bisa menyita barang dagangan, menghancurkan kebun atau memberi hukuman. Jadi monopoli VOC sebenarnya itu dijaga menggunakan kekuatan militer dong? Betul, karena tanpa kekuatan militer, monopoli itu sulit dipertahankan. Selain monopoli deh, VOC juga terkenal dengan politik adu domba. Apa maksudnya dari situ? Politik adu domba atau divide it impera adalah strategi memanfaatkan konflik yang sudah ada agar pihak lain yang menjadi lemah. VOC sadar jumlah orang Belanda sangat sedikit. Karena itu juga mereka tidak mungkin menguasai Nusantara hanya dengan perang. Ya, mereka memilih memanfaatkan konflik internal kerajaan. Dengan begitu, VOC bisa memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya perang. Apakah ada contoh nyatanya gitu? Ada.
Salah satu contoh terkenal adalah Kesultanan Banten. Pada akhir abad ke-17 terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Haji. Nah, Sultan Ageng dikenal menentang VOC, sedangkan Sultan Haji lebih dekat dengan VOC. Ketika konflik terjadi, VOC memberikan dukungan militer kepada Sultan Haji. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil dikalahkan. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh pengaruh yang jauh lebih besar di Banten. Jadi VOC memanfaatkan konflik keluarga kerajaan untuk kepentingannya dong? Iya, persis seperti itu. Selain Banten, apa deh contohnya? Ada juga Kesultanan Mataram pada abad ke-17 dan ke-18. Mataram mengalami beberapa konflik perebutan kekuasaan. VOC berkali-kali ikut campur dan mendukung pihak yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Nah, sebagai balas jasa, VOC mendapatkan wilayah, hak dagang, dan pengaruh politik yang semakin besar. Konflik-konflik tersebut akhirnya melemahkan Mataram. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jadi semakin terpecah kerajaan, semakin mudah VOC mengendalikan keadaannya. Tepat sekali itu Kanda. Kalau dari sisi masyarakat, dampaknya itu seperti apa? Nah, jadi secara ekonomi, masyarakat kehilangan kebebasan berdagang. Mereka tidak bisa menjual hasil panen kepada siapa saja. Dan secara politik, banyak kerajaan kehilangan kedaulatan karena semakin bergantung kepada VOC. Nah, sementara keuntungan perdagangan yang sangat besar, sebagian besar mengalir ke VOC dan para pemegang sahamnya di Belanda. Berarti masyarakat lokal tidak menikmati keuntungan yang sebanding dengan kejayaan alam yang mereka hasilkan ya? Benar itu Dinda. Betul. Dengan kekuasaan sebesar itu, kenapa VOC akhirnya bangkrut? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada korupsi, terus banyak pegawai VOC juga menyalahgunakan jabatan mereka. Dan yang kedua adalah biaya perang yang sangat besar. VOC harus membayar tentara, membangun benteng, menjaga armada kapal, dan mengelola wilayah yang luas. Nah, jadi ini mengakibatkan banyaknya utang yang terus bertambah. Pendapatan besar ternyata tidak cukup untuk menutup pengeluaran mereka. Jadi akhirnya VOC runtuh karena masalah internal begitu? Ya, betul sekali. VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799. Nah, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa VOC yang awalnya sebuah perusahaan dagang yang mampu berubah menjadi kekuatan politik dan militer yang sangat besar. Mereka menguasai perdagangan melalui monopoli, melakukan pelayaran hongi, menerapkan kebijakan ekstriparsi, dan memanfaatkan konflik antar kerajaan melalui politik adu domba. Bahwa kekuatan ekonomi bisa berubah menjadi kekuatan politik ketika tidak ada pengawasan yang memadai. Dan kita juga belajar bahwa perpecahan sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperoleh keuntungan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Robinson understand of America or Golden Goose Jafar sambil gaya godang watan pasuan Java Indonesian mengatakan